Dia tadinya ngebelain Loli karena Loli udah ngasih dia bukti lah, dan ternyata dia ditipu. Cie, ditipu sama bocah. Ya. Hola netizen yang tercinta, nama Laili baru-baru ini menjadi sorotan publik. Pasalnya, Laili sempat pasang badan membela Loli yang dituding tengah hamil. Laili pun meyakini jika tudingan itu hanyalah hoax setelah dirinya diberitahu Loli yang mengaku sedang datang bulan dan pamer tes kehamilan dengan hasil negatif. Namun di sisi lain, dalam sebuah sesi live yang dilakukan Nikita Mirzani mengungkap hal mengejutkan. Nikita Mirzani secara belak-belakan membongkar aib putrinya sendiri. Ia juga menyebut bahwa anaknya telah menggugurkan kandungannya sebanyak 4 kali. Pengakuan dari Nikita Mirzani tentu saja mengundang banyak perhatian dan perdebatan di kalangan netizen yang budiman. Tidak lama setelah itu, seorang tiktoker bernama Laili Sahda pun mengunggah sebuah video klarifikasi yang awalnya mendukung Loli kini berbalik dan mengaku telah tertipu. Hal itu diungkapkan melalui video yang diunggah melalui akun TikToknya. Laili pun kembali mengatakan jika dirinya mendapatkan laporan dari seseorang dan merasa ditipu oleh Loli selama ini mengenai tudingan kehamilannya tersebut. Selain itu, dalam video yang diunggahnya, Laili menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Nikita Mirzani dan Mail Saputra dan menunjukkan betapa kompleks serta rumitnya konflik tersebut. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Nah, dimarahin sama Kak Niki kan? Makanya Mbak lain kali ya dicari tahu dulu dari kedua pihak. Jangan asal bikin konten, pengen viral, sok jadi pahlawan kesiangan. Nggak boleh begitu. Nih ya, sebenci-bencinya Kak Niki sama Loli ya, dia tuh masih pantau anaknya, nggak mungkin enggak. Sekarang kayak gini, panik kan lo Mbak Laila. Mbak Laila bukan nama dia itu. Kolom komentar udah dimatiin. Rasain, jadiin sebuah pelajaran lo. Ada konten kreator namanya Laili. Gue udah lihat banyak banget video-video yang dia bikin speak up tentang banyak hal. Sampai dia tuh namain diri dia sebagai juru bicara Indonesia. Nah, tiba-tiba dia viral karena ngejelek-jelekin Nick Mir atas dasar permintaan si Loli. Dan lebih ngerinya lagi, ternyata kalau nggak dari dia, gue nggak tahu kalau ada isu besar dari si Loli. Gue nggak mau bahas di sini, gue nggak akan kasih clue apapun. Kalian cari tahu sendiri aja. Tapi yang kocaknya itu gini ya, lu sebagai konten kreator speak up, lu mesti pilih-pilih banget gitu. Lu mau nge-speak upin apa gitu, lu mau ngebahas apa gitu. Entah itu dari perspektif si A dan si B gitu. Jangan kayak detektif gitu. Takutnya ntar apa yang lu sampein itu nggak bener gitu. Serem kan kita ngomongin sesuatu yang kita kira bener, ternyata malah dihujat karena kita nyampein hal-hal yang hoax gitu. Yang namanya orang pengen jelek-jelekin ya pasti dia usahain gimana caranya ada bukti, dan bukti tersebut gimana pun caranya ya harus dipakai aja gitu walaupun nggak bener gitu. Lagian si Loli, ya Loli, aduh Laili Loli, udah ada bestian lah dulu berdua. Kan gue udah bilang, dari kemarin juga gue udah bilang, ya kan. Kalau mau komenin masalah yang viral, komenin aja masalah yang viral. Tapi gak usah, maksudnya gue juga suka ngomenin yang viral-viral. Suka banget, ya kan. Tapi gue komen tuh sesuai sama isi otak gue gitu. Kayak misalkan gue lihat kayak yang kemarin ibu-ibu polisi, atau misalkan yang ngomen-ngomenin poster ibu-ibu tuh, itu kan gue bikin gue gedek sendiri gitu. Udah, tapi jangan komen urusan pribadi orang. Maksudnya gue juga ngomongin soal mbak-mbak yang ituin poster ibu-ibu sama kayak netizen. Gue beranggapan gue sama kayak netizen. Udah, nggak harus gue ngechat ibu-ibunya, terus gue tanya gimana perasaan anak ibunya digituin, terus gue mbaknya kenapa ketawa. Kan gak harus kayak gitu. Itu jatuhnya lo bukan komentarin masalahnya, bukan. Itu jatuhnya lo mau masuk ke dalam masalah itu, gitu. Itu namanya. Enggak, maksudnya logikanya nih ya, kayak misalkan kasus Loli, gue juga sering kok ngomenin Loli. Tapi kan gue ngomeninnya apa? Pulang Loli, gitu tuh. Pulang Loli, tuh. Malu makan kepiting Alaska, lu kagak diajak. Udah begitu aja, kagak usah sampai nelponin Loli. Lu kenapa lo kagak pulang?
Bukan urusan kita. Kita bukan keluarganya, bukan urusan kita. Kan sekarang lo jadi dimarahin sama emak kandungnya, ya kan? Karena siapa? Karena lo sendiri ikut campur urusan orang. Terus sekarang udah begini, bagaimana lo? Kicap kan lo, monyet? Dah, apa kata gua? Kayak masalah hidup lu sedikit memang. Hah? Kalau masalah hidup lu sedikit nih, gua kasih tambahan. Gua banyak banget ini. Cicilan, bayar listrik, peleter, buset, banyak banget. Sekali lagi buat lu, stop komenin sesuatu di luar kapasitas lu, ya. Tolong banget nih, ya. Sebenarnya konten creator yang berbasis storytelling bahas kasus viral tuh udah ada dari dulu banget ya, dan gue juga salah satunya. Tapi makin kesini gue perhatiin banyak muka-muka baru yang storytelling kasus viral, tapi lama-kelamaan makin ikut campur ke ranah privasi orang yang bersangkutan sama kasus tersebut. Gue gak nyangka aja sampai bisa bikin grup chat, langsung kontak orangnya yang lagi ada kasus, sampai dia jadi juru bicara, seakan-akan tuh mewakili sebagai perwakilan dari orang tersebut ke ranah publik, jadiin engage ataupun ya uang. Dan biasanya nih orang-orang yang berkonten kan tujuannya untuk personal branding ya, punya ciri khas sendiri, termasuk yang mungkin storytelling, ngebahas sesuatu yang viral tapi lama-lama ke arah diri mereka sendiri. Itu yang mereka jual untuk engagement dan endorsement. Nah tapi untuk wajah-wajah yang suka nimbrung masalah privasi orang, gue gak ngerti personal brandingnya tuh di mana, apa yang dijual gitu. Oke, mereka ngebahas yang viral-viral suka nih ya, engagementnya tinggi, likesnya banyak, komennya banyak, dan mungkin banyak tawaran endorsement. Tapi kalau gue perhatiin ya, ketika mereka ya solely endorse, cuman fokus endorse, gak akan serame kalau mereka ngebahas kasus gitu. Kenapa? Karena gak ada personal branding ya, terlalu mengikut campur privasi orang. Masa lu pengen cari makan dari nimbrung masalah orang terus sih? Oke, misalkan lu jadi penyampai informasi, tapi yang gue tahu pasti kalau lu jadi penyampai informasi, tetap aja lu bukan orang yang ngalamin, jadi bakal masih banyak misinformation yang terjadi. Terus juga misalkan dari masalah tersebut lu bawa-bawa nama orang lain, terus orang lainnya gak seneng, dia bisa nuntut lu secara hukum, ngelabrak lu, atau mungkin yang terparah keadaan dibalik. Misalkan dia cari tahu tentang hidup lu dan ternyata ya lu juga problematik jadi orang, lu punya banyak masalah yang lu gak ingin publik tahu, tapi karena lu gituin orang, nah jadinya akan ada orang lain yang ngasih tahu tentang aib-aib lu. Nah lu gituin orang, nah gimana orang lain ngebuka aib lu? Gimana orang lain bahas aib lu? Apakah lu akan marah? Lu gak boleh marah loh, gak boleh tutup komentar. Lu juga harus siap untuk dihakimin dan diwakilin. Gila, gue gak nyangka sih sekarang orang demi engagement dan duit, dia sampai mau masuk ke ranah privasi orang lain dan ikut campur sama masalah keluarga orang lain. Mau lu orang bener, orang suci, ataupun gak problematik, lu gak ada hak untuk ikut campur ke masalah orang lain. Ya sampai sebegitunya, apalagi gak kenal sama sekali. Nah, apalagi lu yang ternyata lu sendiri juga problematik tuh, punya masalah sendiri, dan akhirnya netizen di komentar tuh mengkuak aib lu, ngasih tahu informasi tentang privasi lu. Sebenarnya lu tuh orangnya ada masalah apa, ini itu. Gila, sampai gue bener-bener mind blown banget loh. Ternyata ngurus hidup sendiri aja belum bener, ini udah ngurusin kehidupan artis sebegitunya. Mendingan urusin hidup sendiri deh kalau belum bener, baru ngurusin hidup artis. Gila, ini real bumerang dan pelajaran untuk kita semua kalau mau bersosmed, berkonten itu harus pada batasannya. Ingat, kita hanya orang yang melihat, bukan bagian dari masalah tersebut. Jadi kita nggak bisa benar-benar menghakimi orang ataupun ya memonetize masalah orang untuk kepentingan pribadi. Kalau misalnya alasannya membela kebenaran lah, atau pengen bantuin orang lain, apa sih yang dibantu dari lo ngejulitin orang? Adanya lu yang untung, lu dapat endorsement. Tapi apakah kalau lu dapat keuntungan tersebut lo akan bagi ke orang yang lu bahas? Enggak kan? Untuk diri sendiri kan, untuk hidupin kepentingan lu kan. Kalau mau bantu sekalian adopsi, sumbang, tuh, bikinin rumah, ya kasih dia pendidikan, kasih makan, hidupin. Nah itu kalau mau bermanfaat. Nah, tapi kalau misalkan lu jadi juru bicara, apa manfaatnya untuk orang yang mengalami masalah, woi? Kagak ada, gak ada manfaatnya untuk kita semua kalau lu terlalu ikut campur. Apakah lu akan memperbaiki hubungan orang yang rusak? Tidak juga, malah memperkeruh, dan akhirnya lu yang kena imbas. Iya, emang bebas berpendapat, tapi kalau misalkan lu lewat batas, pasti bakal ada akibatnya. Teret, konten kreator cupu. Kok suara gue kayak Doraemon yang alat pencukur jam. Jadi guys, ada satu konten kreator di TikTok namanya kalau nggak salah This is like
This is Lai, panggil aku si Ja. Ya siapapun lah namanya dia. Intinya, pokoknya dia kontennya ikut campur urusannya Nikita Mirzani dan Loli dan sama siapanya lagi gitu. Yang di situ menurut gua nggak masalah. Namanya konten kreator, lu sering emang menjadikan masalah hidup orang sebagai konten lu, ya kan? Gue pun sering melakukan hal yang sama. Cuma pokoknya intinya dia tadinya ngebelain Loli karena Loli udah ngasih dia bukti lah, dan ternyata dia ditipu. Cie, ditipu sama bocah. Ya. Ditipu sama bocah. Ditipu tuh sama penjual, pembeli, cale. Ini ditipu sama bocah. Setelah dia tahu bahwa dia ditipu, video yang dia ngebelain Loli dia take down. Abis itu dia bikin video baru. Nah ini yang pengen gue bahas. Tapi kolom komennya dimatiin. Denger gak? Pada denger gak? Ada suara ambulans lewat. Suaranya cupu. Dia lewat lagi. Cupu. Udah pergi ambulans ya. Maksud gue di video ini gini loh. Lu jadi konten kreator atau ya konten kreator, kita sering berpendapat ya kan. Kita sering bikin video atau bikin konten untuk nyampein opini pendapat kita. Laginya lu buat salah, lu juga harus bisa nerima pendapat orang tentang kita. Kenapa malah lu turn off kolom komennya? Lu takut sama netizen? Takut tuh sama Tuhan, jangan sama netizen. Kalau lu takut sama netizen, itu berarti namanya lu penakut. Kalau lu penakut, berarti itu namanya lu chicken. Kalau lu chicken, itu berarti lu namanya pok. Chicken pok. Contoh gua. Sorry, sombong dikit ya. Video gue banyak banget yang dihujat sama orang. Ada yang karena nggak setuju, ada yang karena nggak ngerti, ada yang karena pengen ngomong aja. Tapi emang pernah gue matiin komen? Enggak. Jadi konten kreator jangan baperan. Jangan cuma lu mau enaknya doang di saat orang setuju sama lu, di saat orang ngangkat lu. Bener banget sih omongan lu, Kak. Iya sih, gokil sih, lu sih paling tahu, paling ngerti seluk-beluknya, lu sih paling update, lu sih paling ini itu sih duar. Buruk-buruknya juga lu terima, bro. Nih gue ajarin nih. Mungkin lu nggak suka sama video yang gue buat sekarang ya kan. Lu ngerasa kayak, I'm very offended. Lu jangan malah ngeblok gua. Lu jangan malah juga ngomong di belakang. Lu juga jangan malah curhat nangis tidur besok berenang gaya bebas. Jangan malah baperan. Balas video gua. Nih, gue kasih bahannya ya. Kalau lu nggak tahu mau ngatain gue apa. Pertama, tadinya berat gue 120. Gue sekarang mulai nge-gym. Puji Tuhan gue udah 113. Lu bisa bilang gue gendut. Bisa. Terus yang kedua, gua kelas 2 SMP pernah nggak naik kelas. Itu bahan bagus banget tuh. Yang ketiga, gua orang-orang kan pada tahu gua cucunya Pak Bondan Winarno, Maknyus ya kan. Kakeknya jago kuliner, cucunya ngelawak doang, itu pun nggak lucu. Bisa tuh. Atau ya, apa ke? Kalau lu butuh bahan lebih, langsung DM gua aja. Gua kasih tahu kekurangan gue biar lu bisa bikin video balesan. Gimana? By the way jangan bilang pansos ya. Kakek gue aja nggak gue pansosin, apalagi lu.